kita lahir itu harus tahu dong di mana. Ngapain? Iya, saya tahu kampung saya dari mana. Saya biar kita Aritonang dari mana. Apa ini Terus ngapain? Kau mau tahu kampungku? Ngapain? Ya, siapa tahu kamu kan merasa orang Batak biar kamu. Saya memang Batak. Jadi saya tanya dulu, emangnya orang Batak nggak ada yang Islam? Banyak. Ya udah. Jadi kenapa? Kenapa dengan kebatakan saya? Yang kutanya itu di mana lah? Di asalmu? Ngapain kau mau tahu asalku di mana? Yang pasti saya baru Aritonang. Bapakku Aritonang, opungku Aritonang, opung baruku baru Tobi. Kenapa? Nggak lilik kamu baru Aritonang? Astagfirullah. Kau ngerti nggak? Opungku baru Margaritonang, opung baruku baru Tobi. Udah, lahirlah bapakku. Bapakku Margaritonang kawin sama Boru Sinaga. Gigi kau. Kenapa sih kalian nanyakan Aritonang? Kenapa? Kenapa dengan Aritonang? Gak bisa Aritonang marga orang Islam. Apakah Kristen itu harus Batak? Apakah Batak itu berarti Kristen? Kenapa? Jadi, loh, ngapain kau nanya-nanya? Asa berdiskusi dulu kita. Ya ngomong aja. Nah, tadi dibilang guys di Amerika katanya. Aku tanya di Amerika di mana? Ya udah ngomong aja lah. Kamu mau diskusi apa? Ngapain kau tanya kampungku? Pentingnya kamu benar-benar Boru Aritonang. Kamu orang Batak kah atau gimana? Atau hanya? Saya Boru Aritonang. Bapakku Aritonang, mamaku Boru Sinaga. Kenapa emangnya? Oh, dia mau tamu nah. Aduh, kau mau diskusi atau mau merterombo biar tahu aku? Berarti guys, ini tipu-tipu aja nih guys. Masa Ibana lagi masa dia enggak matamu tipu-tipu matamu. Sekali lagi kau ngomong bahasa Batak, ku campakkan kau ke bawah ya. Bakal cerita kau. Halak Batak doau. Bapakku halak Batak, umakku halak Batak, umakku di Pangaribuan, di Raut Bosi, Boru Sinaga. Apalagi? Jadi dia mau tamu kampungku. Dia mau ngapain kau mau tahu kampungku? Ngapain kau mau tahu kampungku? Kita lahir itu harus tahu dong di mana. Ngapain? Iya, saya tahu kampung saya dari mana. Saya Aritonang dari mana. Apa ini? Terus ngapain kau mau tahu kampungku? Ngapain? Ya, siapa tahu kamu kan merasa orang Batak biar kamu. Saya memang Batak. Jadi saya tanya dulu, emangnya orang Batak nggak ada yang Islam? Banyak. Ya udah. Jadi kenapa? Kenapa dengan kebatakan saya? Yang kutanya itu di mana lah? Di asalmu? Ngapain kau mau tahu asalku di mana? Yang pasti saya baru Aritonang. Bapakku Aritonang, opungku Aritonang, opung baruku baru Tobi. Kenapa? Nggak lilik kamu baru Aritonang? Astagfirullah. Kau ngerti nggak? Opungku baru Margaritonang, opung baruku baru Tobi. Udah, lahirlah bapakku. Bapakku Margaritonang kawin sama Boru Sinaga. Gigi kau. Kenapa sih kalian nanyakan Aritonang? Kenapa? Kenapa dengan Aritonang? Gak bisa Aritonang marga orang Islam. Apakah Kristen itu harus Batak? Apakah Batak itu berarti Kristen? Lucu. Berbohong, ngapain saya bikin marga saya Aritonang kalau saya bukan Aritonang? Lucu kali kan, yang berarti luak lagu. Itu Faruk itu. Nggak mungkin marga dia Sianipar kalau dia bukan Sianipar. Terus ribut. Kenapa kau? Turun aja lah kau kalau kau nggak suka ribut. Aduh, mau diskusi atau mau ribut? Kau lucu, kau naik pun juga langsung bacot kau. Maunya kau sapa, kau masuk ke rumah orang nggak sapa-sapa kau. Dari tadi saya bilang selamat sore. Karena orang lagi ngomong. Itu saudara kau bertanya tentang marga aja terus. Mulut itu dikontrol sedikit. Loh, mulut kau nggak kau kontrol. Jangan macam kayak apa bebek, nyanyong. Apa? Mau diajak diskusi malah. Rasain kau. Ya teman-teman, kita baru saja menyimak tadi ya perdebatan, tetapi tidak membahas tentang debat lintas agama, melainkan ada seorang pria dari Batak yang mempermasalahkan marga dari mualaf Nora, yaitu marga Aritonang.
Nah, di situ lalu dicecar oleh mualaf Nora Aritonang, apakah Batak harus Kristen? Nah, pertanyaan yang menohok tersebut tentunya membuat pria Batak yang mempermasalahkan marga tersebut akhirnya menanggung malu dan lalu dia turun. Nah, teman-teman, kita akan tampilkan ada seorang mualaf ya. Seorang mualaf yang kebetulan bermarga Aritonang, sama atau satu marga dengan Bunda Nora Aritonang, yaitu kita bacakan biodatanya dari seorang selebgram yang telah menjadi mualaf, yaitu bernama Clara Sinta, mempunyai nama lengkap Elizabeth Clara Sinta Aritonang, lahir di Medan, Sumatera Utara pada 25 Juni 1996. Ia dikenal sebagai seorang konten kreator dengan 2,1 juta follower di Instagram dan 6,6 juta follower di TikTok. Alhamdulillahirrabbilalamin, selebgram ini adalah juga seorang mualaf. Nama selebgram Clara Sinta belakangan ramai diperbincangkan karena kisah hidupnya yang memutuskan untuk memeluk agama Islam alias mualaf. Clara mengaku sudah mualaf sejak tahun 2017, namun merahasiakannya dari keluarga selama sekitar 6 tahun. Woi Bunda Nora. Iya, Pak. Nora. Statistik sekarang kan orang Batak Ya. 50% ya, Islam sama Kristen sekarang ya, 50-50 ya. Ya. Maksud ya kan betul kan 50% kan berbagi kan? Ah. 60, Iya. 60, 40 perlu itu. Berapa? Oh, udah naik ya? Udah naik 10 lagi ya? Udah naik, oke. Udah, Iya. setelah. Udah naik. Oke. Kenapa yang Kristen ini kayak Saya jawab dulu nih ya. takjub? Bukan. Mereka begini, hapus margamu biar jangan malu. Ini yang peristiwa di Tembung yang membantai ketiganya ditikam oleh tetangganya sendiri, itu namanya Rudi Sihaloho. Nah, weh, marga Sihaloho, bilang tuh sama Rudi, Rudi kau buat malu aja kau, anak-anak pun kau bantai, bilang begitu. Woi, bilang begitu. Bancor kau. Jijik kali aku. Siapa yang lagi ini? Seandainya bapakku tidak terpampang Nah. marga Aritonang ya, nggak akan Aritonang aku. Biar tahu kau. Yuli, Habis paketku, habis paketku. Habis paketku. Tidak bisa lagi ya. turunkan itu, udah habis paketnya katanya. Jadi kita ingatkan sekali lagi ya buat teman-teman Kristen yang baik hati dan rajin menabung, jika kalian tidak memiliki kapasitas untuk berdiskusi, tidak memiliki kemampuan untuk berdebat, jangan naik teman-teman ya. Nanti buat keributan di atas ya. Nanti contoh ya mengarah kepada pemujatan. Ya, kalaupun kalian ingin berdiskusi, tolong dikendalikan dulu roh kudusnya Bang ya. Jangan ngamuk-ngamuk di atas Bang. Coba kita diskusi itu kondusif gitu loh. Ketika kalian bertanya, kami diam, kami tanggapi pertanyaan kalian, kalian diam. Ketika kami bertanya, kalian pura-pura gila. Coba pikir kayak gitu. Biasanya kan kita diskusikan kayak gitu kan, ya kan? Kalian bertanya, kami diam. Setelah kalian bertanya, kami menjawab. Kalian harusnya diam. Setelah itu kami bertanya. Nah, ketika kami bertanya, kalian pura-pura gila kan gitu kan dari diskusi kita. Gak apa-apa. Tapi dapat dulu poin dari materi yang kita kaji. Ayo kita kaji dulu abang-abangku. Galatia 3:10 sama Galatia 3:13. Di dalam Galatia 3:10 dikatakan, ya, kita baca ya. Dalam Galatia 3:10 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Kita sama-sama tahu Musa, Zakaria, bahkan Yahya, Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan Galatia 3:10 mengatakan karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu, tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Maka muncul pertanyaan, siapa yang mengutuk orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Siapa yang mengutuk? Setelah itu dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada yang tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu dirancang oleh Tuhannya Musa, diturunkan kepada Musa untuk Bani Yakub. Hukum Taurat itu dari Tuhannya Musa.
Dan dalam Galatia 3:13 dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Selain orang-orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu pun terkutuk. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Galatia 3 nomor 10. Dan ditebus oleh Yesus dengan dia mati di kayu salib. Maka muncul pertanyaan, siapa lagi nih yang mengutuk hukum Taurat? Siapa? Kok berani kali dia mengutuk semuanya? Semua kutuk semua. Hukum Taurat itu sejatinya diturunkan untuk Bani Yakub. Untuk Bani Yakub. Bagaimana bisa kalian tidak pernah hidup di bawah hukum Taurat, kalian tidak pernah hidup dari pekerjaan hukum Taurat, tapi kalian malah mengutuk hukum Taurat? Cobalah dulu, ayo kita kaji bang, siapa ini? Seakan-akan dia lebih hebat, ya kan, daripada Tuhannya Musa.